selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya, dimulai dari kelas 5. Nah, Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah semuanya masuk ya untuk kelas 5. Selanjutnya Ibu akan menanyakan untuk kelas 6. Apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, pasti kalian bingung nih kenapa kelas 5 dan kelas 6 digabung. Nah, karena guru kalian untuk kelas 6 sedang sakit dan perlu istirahat. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa kembali mengajar seperti biasa. Amin. Nah, meskipun kelas digabung, Ibu harap kalian tetap fokus dan semangat belajar ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya nih untuk kelas 5 dulu. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Nah, kalian bayangkan seperti seekor burung memakan ulat atau katak hidup di kolam. Nah, itu semua merupakan bagian dari ekosistem, yaitu hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sementara untuk kelas 6 kalian akan belajar tentang globalisasi, seperti halnya nih saat kalian memakai baju luar negeri atau menonton film Korea. Nah, siapa di sini yang suka menonton film Korea? Nah, atau menggunakan HP buatan Jepang. Nah, itu adalah contoh pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari semuanya siapkan alat tulis dan kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan komponen ekosistem dan menyusun rantai makanan secara benar. Sedangkan untuk kelas 6, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap budaya dan menunjukkan dampaknya melalui media poster. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berpetualang secara imajinatif ke sebuah tempat yang penuh kehidupan, yaitu hutan lestari. Nah, siapa yang siap berpetualang bersama Ibu? Nah, lihat gambar ini. Di dalam hutan ini ada pohon-pohon tinggi, sungai yang mengalir, udara segar, hewan-hewan yang berkeliaran. Semuanya saling berhubungan. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tak hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Jadi, di dalam ekosistem, semua hal saling berhubungan, dari pohon, hewan, air, tanah, dan bahkan cahaya matahari. Semua saling membutuhkan. Ada 2 komponen dalam ekosistem. Yang pertama itu adalah biotik dan abiotik. Nah, biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan abiotik adalah tak hidup seperti air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Nah, batu adalah komponen abiotik. Nah, sekarang kita lihat rantai makanan ini. Nah, ini adalah urutan siapa memakan siapa dalam ekosistem. Contohnya seperti rumput, kelinci, ular, dan elang. Nah, itu rantai makanan. Setiap makhluk hidup punya peran. Nah, yang pertama itu adalah produsen, tumbuhan yang membuat makanan sendiri. Yang kedua adalah konsumen, hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain. Yang ketiga adalah pengurai seperti jamur, bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini luar biasa. Nanti tugas kalian adalah menggambar rantai makanan sederhana dan menjelaskan biotik dan abiotiknya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk kelas 6. Nah,
Globalisasi adalah proses menyebarnya informasi, teknologi, budaya, dan produk dari satu negara ke negara lain. Artinya, dunia seakan-akan menjadi tanpa batas. Kita bisa melihat, mendengar, bahkan memakai hal-hal dari negara lain. Ya, betul sekali Mira. Sekarang teknologi dan budaya dari negara lain udah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, globalisasi punya dampak positif dan dampak negatif terhadap budaya kita. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama dampak positif. Nah, kita bisa belajar budaya lain seperti makanan, bahasa, dan musik. Yang kedua itu adalah teknologi dan informasi semakin mudah diakses. Dan yang ketiga adalah wawasan dan cara berpikir kita jadi lebih luas. Nah, adapun dampak negatifnya, budaya lokal bisa tergeser atau ditinggalkan. Anak-anak lebih suka budaya asing daripada budaya sendiri. Nah, gaya hidup bisa berubah terlalu cepat dan tidak sesuai adat. Ya, benar sekali Wulan. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan antara budaya luar dan budaya sendiri, itu akan menjadi hal yang positif. Nah, ayo siapa yang tahu budaya lokal kita? Hebat Dika, tapi sekarang banyak yang lebih tahu lagu K-pop daripada lagu daerah. Nah, ini contoh bagaimana budaya lokal mulai terpinggirkan. Kalau kalian lebih suka pakaian tradisional atau pakaian modern? Bagus, itu tandanya kalian bisa menyeimbangkan budaya lokal dengan pengaruh global. Hari ini kita belajar bahwa globalisasi membawa hal baik, tapi juga bisa berdampak kurang baik. Kita harus tetap cinta budaya sendiri sambil terbuka dengan dunia luar. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Nah, Ibu akan memberikan tugas, akan simpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu adalah untuk kelas 5, yaitu ekosistem. Nah, Ibu akan simpulkan ya. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tak hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, sedangkan simpulan materi kelas 6 yaitu globalisasi adalah proses penyebaran budaya, informasi, teknologi, dan produk antar negara yang membuat dunia semakin terhubung. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemudahan akses budaya dan teknologi dari luar serta memperluas wawasan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Pulang, mari kita baca doa dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.